Kita masuk ke kitab salat kita nih. Terakhir kemarin sudah sampai sujud, insya Allah kita masih ingat nih, tentang betapa utamanya orang yang mendapatkan dirinya bisa bersujud dengan sempurna. Karena apa? Waktu terbaik dan terdekat kita dengan Allah adalah wa huwa sajid, ketika sajid. Fa'aksiru du'a, kata Rasulullah, maka perbanyaklah doa. Ini sekali lagi khususnya ketika sholat sendirian. Rasulullah suatu ketika duduk di antara dua sujud sangat lama, sampai para sahabat mengira Rasulullah lupa. Duduk di antara dua sujud saja lama, apalagi sujudnya. Nah, Bapak Ibu sedaya, kita sudah belajar kaifiyahnya dari mulai awal kemudian turun, pakai lutut atau pakai tangan sudah, kedua-duanya ada dalilnya. Kemudian sujudnya, posisi sujud kita sudah, posisi tangan ketika sujud kita sudah, yaitu diangkat sampai kelihatan ketiaknya ketika sendirian. Ini menunjukkan bahwa seperti ketika kita meletakkan dahi yang ada watahammulu bi ra'sihi, yaitu menekan, berarti untuk tangan pun semuanya menekan. Demikian juga untuk posisi kaki. Jadi kaki jangan sampai ngangkat, jangan sampai ngangkat. Kalau ngangkat berarti kita tidak sujud dengan 7 anggota badan. Gini apa? 1, 2, 3, 4, 5 kakinya ngangkat ujung kaki. Berarti biro mung 5. Jangan kena subhat begini. Bapak Ibu saudara, kita belajar fikih itu jangan kena subhat begini. Allah itu kan rahmatnya luas. Alah-alah rapopo ngangkat yo rapopo. Gusti Allah rahmatnya luas. Kalau kita pakai itu terus repot. Sekali lagi, kita dulu pernah belajar. Kita ketika sakaratul maut akan mendapatkan khotimah ketika bagaimana? Ketika hadir antara khauf dan roja. Masih ingat enggak? Seseorang dijanjikan husnul khotimah oleh Rasulullah. Ketika di dalam sakaratul mautnya, dia mendatangkan di dalam hatinya khauf dan roja. Khauf itu takut, wedi ndak ra ketompo, wedi dosaku, wedi salatku ora pas. Tapi ada rojaknya. Ya Allah, tapi rahmatmu luas. Ini menunjukkan apa? Setelah usaha tenanan baru kita tuh roja, maksudnya Bapak Ibu. Jangan ujug-ujug wis ora apa-apa. Diangkat kaki ora apa-apa. Sujud ngau tangan siji ora apa-apa. Gusti Allah ki rahmatnya luas kok. Nah, ini kan keliru Bapak Ibu. Makanya para ulama menyebutkan sungguh ibadah itu selalu harus seperti burung yang terbang. Ada kepalanya, ada 2 sayapnya. Kepalanya apa? Kepalanya adalah hubbi, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melakukan ibadah. Memang karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kemudian agar bisa terbang harus ada khauf, rasa takut, dan ada roja. Ini sayapnya ini. Kalau nggak ada ketiga-tiganya ini nggak bisa terbang. Makanya selalu kita begini ini. Kita belajar fikih seperti ini, nanti akan kena subhat orang yang mengatakan alah, ngopo to repot-repot nyembah setan, mung sekedip matanya ditompo. Giliran ke Allah kok susah men. Iya enggak? Jenengan mau meninggal, kemudian iblis menggoda jenengan, cukup dengan kedipan mata mengikutiku, itu ke bawah itu. Kok lah gampang men giliran karo setan. Itu kan subhat namanya. Maka kita belajar seperti ini agar unsur khaufnya itu ada. Sebagaimana orang-orang yang beriman dikatakan hum yastaghfiruna bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang banyak sekali istighfarnya di ujung malam, di waktu sahur. Maka di antara kaifiyah sholat malam yang benar sesuai Rasulullah itu ada jeda antara sholat malamnya dengan waktu subuh. Untuk apa? Untuk banyak-banyak istighfar. Aisyah radhiyallahu anha tanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka pencuri? Apakah mereka pemabuk di siang harinya? Apakah mereka pezina di siang harinya?" Bukan. Mereka takut barusan tadi ini loh, sholat malam yang tadi ini loh nggak diterima. Bayangin. Paham maksud saya nggih? Jadi kita belajar fikih seperti ini dalam rangka apa? Karena kita punya takut kepada Allah, Bapak Ibu sedaya. Khawatir nggak diterima, ojo-ojo keliru, dan itu kebaikan. Itu kebaikan. Tapi sisi lain juga kita punya roja Allah, ya insya Allah saya sudah berusaha, ya diterimalah. Nah, hal seperti ini penting Bapak Ibu untuk mendalikan pada posisi pertengahan. Jangan kelewat ke sini, oke di tengah. Insya Allah.
Nah, kemudian sekarang kita belajar tentang bangkit duduk di antara dua sujud. Bangkit duduk di antara dua sujud. Untuk keadaan telapak tangan kemarin sudah insya Allah. Sekali lagi, tentang tangan dilebarkan ini adalah dilakukan ketika sendiri. Ketika berjamaah kita pakai dalil sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, anna tarokas sunnati lidaf'il ada, kata beliau, aula min fi'li sunnati ma'al ada. Meninggalkan perkara yang hukumnya sunnah untuk menghindari adanya gangguan kepada orang lain lebih utama dibandingkan melaksanakan sunnah sementara dia mengganggu orang lain. Ini kaidah Bapak Ibu. Asalnya kita mengangkat seperti ini asalnya, ya kan? Asalnya begini. Tapi ketika perbuatan sunnah ini sehingga terjadi gangguan kepada orang lain, khususnya ketika sholat berjamaah, maka ditinggalkan itu menjadi lebih baik. Ini kaidah ini Bapak Ibu. Jadi jangan maksa-maksa sunnah tapi ganggu wong liya, ini jadi masalah. Ini kadang-kadang orang yang ekstrim begitu kadang-kadang. Subhanallah. Sementara padahal para ulama menyebut demikian. Kemudian untuk lengan sekali lagi bersikaplah i'tadilu fi sujud. Bersikaplah pertengahan di dalam sujud. Yaitu salah seorang di antara kalian menempelkan lengannya di lantai seperti, jangan sampai menempelkan lengannya di lantai seperti anjing. Sehingga kita ibu-ibu, terutama ibu-ibu, jangan sampai tangan nempel di lantai. Jadi tetap diangkat. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan sama. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dan ingat sekali lagi, selalu ingat kita sujud dengan 7 anggota badan. Maka khusus 2 kaki harus diingat-ingat, jangan diangkat kecuali tidak mampu. Ini bicara dalam kondisi normal, Ada yang tanya, Ustadz saya itu kecelakaan, jari-jari saya itu putus. Itu bagaimana? Ya sekemampuan kita kalau kayak gitu. Bukan berarti harus kemudian sama dalam beberapa kasus. Saking takutnya nih orang baik insya Allah. Duh piye aku ora ditekuki sikile. Lah biar ditekuk wong ora iso. Jadi kalau udah bicara ora iso itu fikihnya memang sudah berbeda. Kemudian tentang rapat dan renggang, ini juga 2 pendapat. Di mazhab Syafi'i pakai yang renggang, di beberapa ulama mutaakhirin pakai yang rapat dengan dalil dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah kehilangan Rasulullah. Kehilangan maksudnya ketika tadinya tidur bersama, kemudian Rasulullah ternyata sedang sujud. Ketika Aisyah bangun, ternyata Rasulullah nggak ada, ternyata dipegang Rasulullah sedang sujud. Nah, beliau menyebutkan saya pegang kaki Rasulullah sedang sujud. Maka dari dalil ini kemudian para ulama menyimpulkan, nek renggang kakinya, maka koyok ora mungkin wong tangan Aisyah radhiyallahu anha itu ya sak ukuran tangan umum manusia, sehingga ketika memegang seperti ini kau menemukan 2 kaki Rasulullah sedang sujud, berarti kira-kira ya mepet. Paham maksud saya Bapak Ibu? Paham maksud saya nggih? Ini diantara dalil kenapa orang pakai yang mepet. Walaupun di mazhab Syafi'i pakai yang renggang. Dalilnya adalah itu. Meskipun dalil ini juga dibantah, makanya kan yo iso wae enggak begitu gitu. Itu kan persepsi sebagian ulama saja gitu. Makanya kita hormati dua-duanya, baik yang renggang maupun yang mepet, dua-duanya pakai dalil. Jadi jangan sampai mengatakan berbeda manhaj gara-gara mepet karo renggang. Alah renggang kayak beda karo aku. Aduh, ini yang kadang-kadang saya itu sedih gitu. Dan ini biasanya terjadi di kalangan muhibbin, di orang-orang yang baru belajar. Ustadznya nggak bakal begitu itu. Kadang-kadang itu yang ribut yang di bawah. Gitu. Mungkin ustadznya baru menyampaikan satu hal, kemudian dipegangi, hal yang lain belum disampaikan, ya jadi masalah. Sebagaimana kemarin orang sampai menangis, gitu. Beliau datang ke saya itu sampai sedih gitu. Karena apa? Ustadz, saya semalam ikut kajian, katanya tertib dalam sujud itu harus
lutut dulu. Saya kan udah nggak bisa Ustadz, saya kok jadi sedih banget. Ini gimana nasib sholat saya? Nah, itu. Ya kan, padahal di sisi lain bahkan fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jangan turun seperti turunnya unta, harus tangan dulu malahan. Jadi sekali lagi hal seperti ini kita belajar seperti ini untuk meluaskan fikih kita sehingga kita paham beberapa pendapat. Karena kenyataannya Bapak Ibu semuanya di Indonesia itu banyak pendapat. Ini istimewanya Indonesia Bapak Ibu. Bukan kekurangan, keistimewaan. Ada yang di Yaman, ya kan, ada yang di Mekah, Madinah, ya, ada yang ke Afrika, ada yang ke Libya, sehingga pulang ke Indonesia itu bawa fikih masing-masing. Maka memang yang paling bijaksana sebenarnya menurut saya juga yang dipakai yang di masyarakat itu banyak, sepanjang punya payung dalil yang kuat, lebih mendekat kepada jamaah itu menjadi lebih penting. Itu penting. Oh, jombedoni itu maksudnya. Sepanjang, sekali lagi, sepanjang ada dalil yang kuat. Kita bisa mencontoh misalnya ya salah satu ustadz yang sangat terkenal, ustadz, kalau beliau mengikuti mazhab Malik kan dia Allahu Akbar begitu, mazhab Malik kan. Saya Allahu Akbar itu karena mengikuti di mazhab Syafi'i begitu. Kenapa? Gurunya di mazhab Malik ketika diundang ke suatu tempat yang di situ banyak mazhab Syafi'i, maka Allahu Akbar, ditanya sama murid-muridnya. Murid-murid, namanya murid-murid kan pengen praktek apa adanya. Tanya ke gurunya, "Guru, kenapa engkau letakkan di sini?" Jawabannya adalah untuk menghormati yang ada di lingkungan ini, sebagaimana Sudais ketika ke Istiqlal baca Bismillahirrahmanirrahim, kan begitu, padahal Sudais di sana tidak pernah dijahar. Nah, ini menjadi penting. Nah, kita belajar seperti ini untuk meluaskan itu, sehingga ojo datang ke suatu tempat bedo-bedo nimen gitu. Jangan, kecuali memang itu nggak ada tuntunannya, dan ini cerita lain. Tapi sepanjang ada tuntunannya maka mendekat kepada yang umum itu menjadi lebih baik. Seperti iftiros atau tawaruk itu saya kira juga penting. Sholat 2 rakaat, kalau saya pakai iftiros buat menowo jadi soal di Indonesia. Sholat Jumat saya ngimami, kemudian saya duduknya iftiros ketika tahiyat akhir. Sebagian jamaahnya di depan mungkin iki rampung purung tuh, jangan-jangan subhanallah, repot. Iya enggak? Iya enggak? Karena apa? Di mazhab Syafi'i bahkan menguatkan yang tawaruk. Di mazhab Syafi'i menguatkan yang tawaruk. Tapi kalau jenengan datang ke maba, sudah lazim pakai yang iftiros. Ya saya di sana iftiros. Tapi kalau di sini saya hampir pasti tawaruk, karena saya melihat kebanyakan jenengan tawaruk kalau 2 rakaat. Gini bang. Kenapa? Ini juga penting. Kebiasaan kita dari kecil itu akan mempengaruhi. Nek jenengan biasa tawaruk, ujuk-ujuk iftiros, keting-keting iki rakaat kepiro mau yo, iso begitu nanti, itu iso bangun lagi jenengan. Kalau jenengan belum terbiasa, sholat 2 rakaat pakai iftiros, kok jenengan iftiros bisa naik lagi jenengan. Ini terjadi sama saya dulu. Lah, kok munggah meneh aku? Bisa terjadi seperti itu. Maka sekali lagi, meluaskan fikih menjadi penting di dalam rangka bijaksana. Rasulullah tadi digambarkan, datang ke suatu tempat tidaklah kecuali orang bertemu dengan dia pasti kagum segan sama dia. Oh, cucu beto-beto nimen itu loh. Kalau ada panduannya, sekali lagi, bukan berarti bebas memilih, bukan. Tetap pakai panduan yang benar. Kemudian duduk di antara 2 sujud, itu lazimnya pakai iftiros. Nanti tentang duduk-duduk yang lain kita bahas. Rasulullah menyebutkan ketika duduk di antara 2 sujud, maka Rasulullah menjadikan kaki kirinya untuk tumpuan duduknya dan kaki kanannya tegak alias iftiros. Kalau di tahiyat akhir maka memasukkan kaki kirinya di bawah kaki kanannya, kaki kanan tegak, berarti tawaruk. Jadi secara asal duduk di antara 2 sujud itu iftiros. Pendalamannya nanti insya Allah di berikutnya. Kemudian sekarang bacaan. Bacaan ketika duduk di antara 2 sujud ada 5 hadis utama. Ada 5 hadis utama. Yang paling pendek adalah Robik Firli. Rasulullah menyebut 2 kali. Robik Firli. Kapan ini digunakan? Ketika jenengan dalam kondisi cepat-cepat waktunya, jelang pesawat mau
lepas landas jenengan ternyata belum sholat misalnya, ya kan? Atau ketika sholat diperjalankan, ketika jenengan sholat qashar, ayo wong dikosor jenenge dikosor, sing papat we dadi loro kok repot-repot pakai yang panjang, maka pakai robik firli cukup. Dan ini adalah sahih, Bapak Ibu sedaya. Makanya sebenarnya kalau kita belajar lebih luas tentang sholat ini, banyak sekali hal yang sesungguhnya memungkinkan kita sholat dalam semua keadaan, Bapak Ibu. Contoh, zikir setelah sholat dalam kondisi cepat bagaimana? Asalnya subhanallah 33 kali. Masing-masing 33 kali, ya enggak? Digenapkan menjadi 100 kali dengan tambahannya. Tetapi dalam kondisi dengan cepat-cepat 10 kali. Hadisnya sahih ini. 10. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai jenengan sholat terus radikir. Maksudnya, paham Bapak Ibu? Inilah datang fikih seperti itu untuk demikian. Apakah pahalanya bisa jadi sama dengan yang 33? Bisa jadi sama. Karena ketika ada udzur yang lain, maka udzur yang lain ini menambah kekuatan pahala panjenengan, Bapak Ibu. Jadi jangan mengatakan 10 iki berarti pahalanya sedikit. Enggak begitu juga. Karena keadaan yang membuat dia seperti itu. Makanya rukhsah itu adalah sajian dari Allah untuk kita. Ingat Bapak Ibu. Rukhsah itu adalah sajian. Namanya sajian itu diambil, jenengan menyajikan makanan enggak diambil, kira-kira sedih enggak? Ada tamu datang ke tempat jenengan repot-repot menyajikan, kemudian dihurke, kira-kira senang mboten? Demikian, yang namanya rukhsah itu sajian. Ketika jenengan perjalanan jauh, ya rasa repot-repot, malah tambah sisan sholat rawatib, mboten kanggo niku. Lagi-lagi yang 4 saja jadi 2, kok repot-repot rawatib? Apakah jenengan dinilai rawatib? Iya. Kalau jenengan mendawamkan rawatib ketika mukim, maka jenengan ketika perjalanan enggak rawatib, tetap jenengan dianggap berpahala rawatib. Ini keuntungan Bapak Ibu sedaya. Sungguh Islam itu kalau dipelajari itu dahsyat luar biasa. Makanya sekali lagi, variasi bacaan ini jangan bisa gunakan di dalam beberapa pilihan. Nah, dari 5 dalil ini sesungguhnya hanya melahirkan sekitar 7 bacaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ini gabungan 5-5-nya. Adapun di masing-masing hadis ada yang 5, ada yang 4. Di masing-masing hadisnya ada yang 5, ada yang 4, ada yang 2, Rabbighfirli dan Rabbighfirli saja. Siapa yang menggabungkan, ulama siapa yang menggabungkan jadi 7? Adalah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dari mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan mengambil dalil umum Rasulullah memperpanjang duduknya di antara 2 sujud, berarti Rasulullah bisa jadi 2 hal, mengulang-ulang atau menambah bacaan lain yang maksur. Syaratnya kalau ada tambahan itu lazim dibaca oleh Rasul di waktu yang lain di luar sholat. Sehingga kata-kata tambahan yang bagi yang pakai wa'af ini itu masih bisa dimaafkan. Bahkan yang menambah menjadi 8 wa'fu anni berdasarkan dalil yang tadi masih bisa dipakai, Bapak Ibu sedaya. Jadi jangan sampai jenengan mengatakan kuwi sing nganggo wa'fu anni kuwi salah kowe. Jangan, Bapak Ibu. Karena dia ada dalil umum yang melindungi untuk melaksanakan itu. Rasulullah duduk di antara 2 sujud sampai sahabat mengatakan, "Iki Rasulullah lali salat kok orang mudun-mudun meneh." Duduk di antara 2 sujud, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ada 5 redaksi, jadi nanti bisa baca detailnya. Saya bacakan secara umum. Yang pertama adalah Rabbighfirli. Nah, Rasulullah menyebutkan 2 kali, tetapi para ulama menyebut andai jenengan mau mengulang lebih dari 2 kali silahkan, dibolehkan. Karena dengan dalil tadi Rasulullah lama duduknya, yang bisa jadi adalah mengulang atau menambah bacaan yang maksur sampai ke Rasulullah. Kemudian yang kedua, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian ada yang riwayat Rabbighfirli warhamni warzuqni warfa'ni 4. Biasanya Muhammadiyah pakai yang mana tarjih? Pakai yang 5 ya Mas Pak ya? Pakai yang 5. Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Yang ini yang nomor 5 yang ada tambahan wa'afini. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Nah, ini kalau digabung bisa menghasilkan 7 seperti yang dipakai oleh Imam Nawawi. Andai jangan pakai yang 5 silahkan, pakai yang 1 silahkan. Yang penting ada Rabbighfirli. Nah, Bapak Ibu sedaya, tolong di bagian duduk di antara 2 sujud ini jenengan perhatikan secara khusus, karena di antara kenikmatan seseorang sholat di situ, Bapak Ibu sedaya.
Jenengan akan apalagi sholat sendirian, jenengan akan sangat menikmati kalimat per kalimatnya karena apa? Ini doa yang sangat besar, Bapak Ibu sedoyo. Doa yang sangat besar, yang ini doa-doa ini ada dan hadir di doa-doa lain di luar sholat, jumlahnya banyak. Kita pernah belajar tentang wa'afini misalnya, minta afiah. Ya kan, 5 hal yang diminta dunia, 5 hal yang diminta akhirat masuk di sini. Kemudian Robik Firli, jelas yang pertama Robik Firli. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa yang saya harus katakan malam ini ya Rasulullah ketika datang malam Qadar? Dikatakan apa? Minta ampun, Bapak Ibu. Maka duduk di antara dua sujud ini kita menjadi penyelesai semua soal-soal sebenarnya, baik dunia maupun akhirat. Kita tahu seseorang mendapatkan soal di dunia atau ujian di dunia di antaranya adalah karena banyaknya dosa yang meliputi dia. Kata Allah, wa ya'fun kasir, sesungguhnya aku telah ampuni banyak. Anda setiap dosa dihajar, setiap dosa langsung dibalas, hancur kalian. Wa ya'fun kasir. Maka kita memperbanyak beristighfar dan kita telah belajar apa arti istighfar, ya kan? Melindungi kepada 2 hal. Sudah kita pelajari berulang-ulang. Maka kalimat Rabbik firli di sini diresapi betul Bapak Ibu sedoyo. Walaupun jenengan dalam kondisi cepat mengucapkan Rabbik firli itu hadir betul itu. Masya Allah. Kalau kita bisa menghadirkan itu, Masya Allah. Kemudian warhamni. Apa warhamni? Warhamni, rahmati aku. Rahmat artinya apa? Kasratul khair. Kita lagi minta kebaikan yang banyak Bapak Ibu. Pokoknya jaluk sing api oke saya nggak tahu mungkin kebaikan untuk saya apa. Saya minta kepada Engkau ya Allah kebaikan untuk hari ini, saat ini, jeda antara sholat ke sholat, minta yang terbaik. Urusan Allah kita tidak tahu. Kadang-kadang kita tidak tahu yang paling baik buat kita. Maka kita minta warhamni, rahmat Allah untuk kita. Bukankah jenengan kalau dengar pidato siapapun minta rahmatnya, semoga dirahmati, barokallah. Kan itu yang diminta. Di sini dimintakan. Kemudian wajburni apa artinya? Minta dicukupkan. Ini bukan hanya persoalan rezeki, kecukupan keseluruhan yang kita butuhkan. Hati kadang-kadang butuh kecukupan. Apalah arti punya harta banyak kalau hatinya nggak tentrem? Banyak orang yang berharta banyak nggak tentrem, banyak. Saya melihat kejadian seminggu terakhir ini saja yang namanya kejadian pembunuhan, pembegalan, ini itu orang kaya melakukan mohon maaf incest dengan anaknya. Itu apa itu? Nggak cukup. Punya Alphard, incest dengan anaknya. Saya mendengar podcast itu tuh sampai nangis saya. Subhanallah, ada seorang bapak tega melakukan itu kepada anaknya dari kecil. Subhanallah. Orang kaya punya kedudukan. Subhanallah. Maka kata-kata wajburni itu ya Allah Bapak Ibu. Kalau dengan rasakan saya itu minta dicukupkan. Di antaranya kondisi hati kita. Kalau sudah merasa cukup itu kan berbeda Bapak Ibu. Mungkin dilihat oleh orang ini miskin, tapi dia punya kecukupan hati, insya Allah tentram hidupnya. Ini masalah soal besar. Makanya duduk di antara dua sujud itu di antara waktu yang prime time dalam sholat kita salah satunya. Atau secara keseluruhan sholat memang demikian dari awal sampai akhir, karena masing-masingnya punya keistimewaan luar biasa. Sudah jam 6:10. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, insya Allah kita memperdalam tentang duduk di antara dua sujud dan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda,